Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini bertemu kembali bersama Miss Afisa. Hari ini kita masuk ya di pertemuan kelima untuk matematika wajib kelas 12. Hari ini kita masuk pada sub yang selanjutnya dari dimensi 3. Jika di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas ya jarak titik ke garis, nah pada hari ini kita akan melanjutkan ke sub yang selanjutnya, yaitu jarak titik ke bidang. Untuk konsep itu tidak jauh berbeda ya intinya. Namun kita pelajari lagi bagaimana sih sebenarnya konsep dari jarak titik ke bidang. Kita lihat konsep yang pertama ya, di sini ada sebuah tabel. Tabelnya ruangnya ya, bangun ruangnya berbentuk apa ini? Kubus ya. Kubus namanya A B C D E F G H. Nah, kita lihat bagaimana menentukan jarak titik ke bidang. Jadi kalian harus bisa membedakan mana titik, mana bidang. Kalau titik itu ya titik A, titik B, titik C, titik D. Itu namanya titik. Kalau bidang itu apa bidang? Bidang itu bisa A, B, C, D ya. Bisa A, B, E, F atau bisa B, C, F, G. Itu namanya bidang. Nah, sekarang ada pertanyaan. Jarak antara titik B dengan bidang DC GH. Apa jaraknya? Lihat, ini titik B, bidangnya adalah DC GH. Berarti apa jaraknya? Jaraknya adalah garis BC. Jadi jaraknya itu berarti yang menghubungkan antara titik dengan bidangnya. Nah, yang menghubungkan titik B ke bidang DCGH adalah garis BC. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, jarak antara titik C, ini titik C, dengan bidang ADHE. Apa? Garis CD. Kemudian jarak antara titik A dengan bidang CDGH. Apa? Jaraknya berarti garis yang menghubungkan antara titik A dengan bidang, berarti garis AD. Kemudian jarak titik E ini dengan bidang BCFG, berarti apa? Garis EF. Mudah ya. Untuk konsepnya tidak jauh berbeda dengan konsep jarak dari titik ke garis atau jarak titik ke titik, seperti itu. Kemudian untuk konsep yang kedua, kita lihat apa sih sebenarnya jarak titik ke bidang itu. Kita lihat di sini ya. Di sini ada sebuah gambar. Gambar ini adalah gambar rumah ya. Yang di sebelah kiri ini gambar rumah ya, dengan ada atap penyangga. Atap penyangga itu yang ini. Nah, kalau kita ilustrasikan, dia gambarnya akan seperti ini. Lihat, ini adalah atapnya ya. Kemudian ini kayu penyangga rumahnya ya, ini kayu penyangganya, ini atapnya. Nah, kayu penyangganya ya, ini adalah kayu penyangganya. Sekarang pertanyaannya, jarak titik ke bidang. Bidangnya yang mana? Titiknya yang mana? Nih, misalkan titiknya adalah ini. Kita ingin menuju bidang ini, berarti penyangganya adalah jarak titik ke bidangnya. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa kita simpulkan dari jarak titik ke bidang? Nah, berdasarkan konsep 1 dan 2 di atas, maka yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang adalah jarak terpendek yang menghubungkan titik dengan bidang. Nah, artinya untuk dimensi 3, sebenarnya untuk mencari jarak itu, kita bisa melewati apa saja. Namun, kita fokus ke jarak yang terpendek. Dan itu kita anggap yang paling benar. Oke? Jadi, jarak titik ke bidang adalah jarak terpendek yang menghubungkan antara titik dengan bidang. Nah, itu sama ya konsepnya, tidak jauh berbeda dengan konsep untuk jarak titik ke garis ya. Kalian bisa buka lagi kalau lupa. Sekarang kita masuk ke contohnya. Lihat contohnya ini. Contoh yang pertama, diberikan sebuah kubus. Nama kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan panjang rusuknya ya 4. Kemudian titik A, kemudian titik F, G dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD. Seperti gambar di samping, berapakah jarak antara titik B ke bidang AFGH? Nah,
kita lihat ilustrasi gambarnya. Di sini terlihat ya, mana sih sebenarnya jarak antara titik B ke bidang AFGH, yaitu apa? Garis BT. Bisa nggak Miss ABF? Bisa, cuman itu terlalu panjang jaraknya. Nah, yang kita fokuskan adalah jarak terpendek menuju bidangnya, dari titik menuju bidangnya jarak terpendek, itu yang kita cari ya. Kalau kita ingin pergi ke suatu kota, tentunya kita ingin cari jalan yang terpendek agar cepat sampai, sama konsepnya untuk jarak titik ke bidang seperti itu. Nah, penyelesaiannya kita lihat ya, BT itu kita lihat BT ini tegak lurus dengan bidang AFGD, sehingga jarak titik B ke bidang AFGH adalah panjang ruas garis BT. Nah, konsepnya tentu sudah matang ya. Kemudian garis BT, nah garis BT ini tegak lurus dengan AFGD, maka segitiga ATB ya, ATB adalah siku-siku, sehingga nanti kita bisa mencari ruas garis dari TB ini bisa menggunakan rumus Pitagoras. Diingat lagi rumus Pitagorasnya. Jadi ketika kita ingin mencari TB, berarti akar dari AB kuadrat min AT kuadrat. Akar dari garis yang paling panjang dikuadratkan dikurang garis yang lain, yaitu AT kuadrat, dikuadratkan gitu ya. Nah, ini kalian bisa ingat lagi rumus Pitagoras ya. Nah, kemudian T adalah titik tengah diagonal AF. Benar, AF ini adalah diagonal bidang. Kemudian AT ini artinya apa? AT adalah setengah dari AF dan T ini adalah titik tengah dari AF gitu. Nah, ingat rumus diagonal bidang untuk kubus ya. Diagonal bidang untuk kubus itu adalah A akar 2, di mana A-nya itu adalah panjang sisinya atau panjang ruas garisnya gitu. Nah, AT adalah setengah dari diagonal AF. Benar? Berarti karena rumus AF itu, apa rumus AF? Adalah A akar 2. Berarti AT-nya sama dengan setengah dari A akar 2. A akar 2 itu apa? A-nya berapa? A itu adalah sisinya. Sisinya adalah 4, berarti kita tinggal kita ubah sama dengan setengah dikali 4 akar 2. Setengah dikali 4 akar 2 adalah 2 akar 2. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan AT. Nah, kita sudah mendapatkan AT dan BA-nya atau BA atau AB itu sama aja ya. AB sama dengan BA. Jadi sama dengan 4. Jadi AB sudah diketahui, AT juga sudah diketahui, tinggal kita substitusikan. Maka TB sama dengan akar dari AB kuadrat min AT kuadrat. AB-nya adalah 4, jadi 4 kuadrat min AT-nya itu adalah 2 akar 2. Berarti 2 akar 2 dikuadratkan, kemudian kita akarkan sama dengan berapa? Berarti sama dengan akar 16 min 8, sama dengan akar 8, sama dengan 2 akar 2, seperti itu. Oke, itu untuk TB. Nah, insya Allah paham ya untuk TB. Itu untuk contoh yang pertama. Tentu jelas ya untuk contoh yang pertama ini. Kita menggunakan kaidah Pitagoras gitu untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang kita langsung ke contoh yang kedua. Ingat untuk dimensi 3 ini bentuknya tidak hanya kubus ya, jadi dia bisa berbentuk limas, bisa berbentuk kerucut, bisa berbentuk segitiga ya, tergantung konteks soalnya. Jadi kalian juga harus benar-benar menguasai konsepnya seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua kita lihat diberikan limas namanya TABC dengan alasnya persegi. Ingat, kalau alasnya persegi berarti nanti panjang sisinya semuanya sama. Ingat ya, titik O adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Titik O ini adalah perpotongan antara garis AC dan garis BD. Nah, AB-nya adalah 6. TA-nya sama dengan 3 akar 6 dan tinggi limas adalah 6 cm. Berapakah jarak antara titik O dengan bidang TBC? Pertanyaannya adalah jarak antara titik O ini dengan bidang TBC. Tentunya apa? Tentunya kita ke sini ya. Nah, ini adalah jarak terpendeknya. Kalau misalkan ke sini itu masih lebih panjang daripada dari sini ke sini. Gitu. Dari sini ke sini. Nah, ke sini juga bisa. Nah, atau dari sini mau ke sini lagi, ke sini bisa.
tapi jarak terpendeknya adalah langsung ke tengah. Kalau kita nyamping itu ibaratnya lebih panjang ya jaraknya. Nah, ini bisa kita ilustrasikan seperti ini. Ini adalah jaraknya. Jarak terpendeknya adalah oki. Gitu. Nah, kita lihat gimana caranya untuk menentukan bagaimana menentukan jarak titik O dengan bidang TBC. Kita lihat yang selanjutnya ya. Kita sekalian mengidentifikasi apa yang diketahui. Lihat, pertanyaannya adalah jarak antara titik O dengan bidang TBC. Kita lihat, kita ilustrasikan gambarnya. Tentunya jarak terpendeknya adalah oki ya. Kalau ke OB itu terlalu jauh, berarti oki adalah jarak terpendek menuju bidang TBC dari titik O. Berarti inti yang akan kita cari adalah panjang ruas garis oki. Nah, kita lihat lagi apa yang diketahui ya. Katanya alasnya persegi. Kemudian yang diketahui AB adalah 6. Kalau AB ini adalah 6 dan bentuk alasnya adalah persegi, berarti AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD sama dengan 6 cm. Sama dia karena dia alasnya persegi. Persegi itu setiap sisinya itu panjangnya sama. Kemudian TA. TA itu panjangnya 3/6. Berarti ini kan T ini di tengah-tengah ya. Otomatis kalau TA itu 3/6, ini sama dengan TB, panjangnya sama dengan TC, sama dengan TD juga 3/6. Kemudian yang diketahui tinggi limas. Nah, tinggi limas adalah 6 cm. Berarti jarak dari titik T ke titik O itu adalah 6 cm. Oh, ini berarti OT-nya ya. Jadi garis OT ini panjangnya adalah 6 cm atau tingginya adalah 6 cm. Kita lihat lagi, ini OP, ternyata lihat, OP ini, O itu kan di tengah-tengah ya, berarti OP itu adalah setengah dari AB. AB-nya berapa? AB-nya 3, berarti OP ini berapa? OP adalah setengah dibagi 6, berarti 3, setengahnya ya, setengah dari 6. Karena AB-nya adalah 6. Kemudian kita lihat lagi oki. Oki ini ternyata tegak lurus dengan TP. Benar ya? Nah, untuk mencari besar oki, kita lihatlah yang selanjutnya. Untuk mencari besar oki ini, kita bisa menggunakan rumus perbandingan luas segitiga dari TOP. Ada yang masih ingat? Bagaimana mencari luas segitiga TOP, tapi perbandingannya ya, perbandingan luas segitiga TOP. Kalian bisa lihat lagi ya penjabaran rumusnya di submateri jarak titik ke garis. Nah, intinya kalau kita mencari oki dari segitiga TOP, itu panjang dari OP dikalikan dengan panjang TO dibagi dengan panjang TP. Itu. Apapun bentuknya, lihatin, kalau kita mencari oki, di mana okinya ini adalah tegak lurus dengan TP, maka rumusnya adalah OP dikali OP ini ya, OP dikali OT, atau kebalikannya deh nggak apa-apa, OT dikali OP dibagi dengan TP, gitu ya. Jadi langsung kita substitusikan, kita lihat, kita identifikasi OP berapa, sudah diketahui belum? OP adalah 3, sudah. Kemudian TO itu adalah tingginya adalah 6, sudah diketahui. Kemudian TP, ternyata TP ini belum kita ketahui, berarti TP-nya harus kita cari melalui apa? TP. Nah, lihat, TP ini bisa kita cari menggunakan apa? Kaidah Pitagoras, gitu kan ya. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat, TB itu sudah diketahui ya, TB itu adalah 3/6, kemudian BP atau PB ini adalah setengah dari BC, di mana BC-nya adalah 6, berarti BP atau PB ini adalah sama dengan 3, berarti langsung kita substitusikan untuk mencari TP, berarti TP ya, TP itu kan bukan ruas yang terpanjang, berarti rumusnya akar dari ruas garis yang terpanjang dikuadratkan dikurang ruas garis yang lain yang diketahui, berarti TP sama dengan akar dari TB kuadrat min PB kuadrat, sama dengan akar dari 3/6 dikuadratkan min 3 kuadrat, berarti sama dengan
Ini sepertinya ada tipe ya. Nah, berarti ini sama dengan 3 akar 6 dikali 3 akar 6. 3 kali 3 itu 9 ya. Kemudian 9 dikali 6, 54. Dikurangi dengan 3 kuadrat, 9. Berarti ini tipe. Kita ubah dulu ya. Ini berarti ini sebenarnya ada sama dengannya di sini. Nah, kemudian ini bukan 3, tapi dia sama dengan gitu ya. 3 akar 6 dikuadratkan itu sama dengan 54, dikurangi dengan 3 kuadrat itu 9, sama dengan akar 45. Nah, akar dari 45 itu apa? 9 dikali 5. 9 kalau diakarkan itu 3, berarti 3 akar 5 ya. Oke, sekarang untuk TP-nya sudah kita ketahui ya, TP-nya adalah 3 akar 5, berarti tinggal kita substitusikan. Tadi kan sudah dapat ini ya, berarti 3 dikali 6 dibagi dengan TP. TP-nya berapa? 3 akar 5, berarti 3 kali 6 itu 18, dibagi dengan 3 akar 5. 18 bagi 3 adalah 6, berarti 6 akar 5. Ingat, 3 akar dibagi akar 5, akar itu tidak boleh di bawah, berarti kita harus rasionalkan dengan cara apa? Kita kalikan kedua ruas dengan akar. Akar berapa? Akar 5. Jadi 6 dibagi akar 5 dikalikan dengan akar 5 per akar 5. 6 dikali akar 5 sama dengan 6 akar 5 dibagi dengan akar 5, ketemu akar 5. Kalau angkanya sama, akar dikali akar, maka akarnya habis. Jadi apa hasilnya? Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Atau kalau mau dijabarkan, akar 5 dikali akar 5 sama dengan akar 25, sehingga akar 25 adalah 5. Sehingga untuk Oki itu hasilnya atau panjangnya adalah 6 akar 5 dibagi 5. Nah, itulah panjang dari ruas garis Oki atau jarak antara titik O dengan bidang TBC. Oke. Sampai di sini untuk materi kali ini. Silakan kalian ulangi lagi untuk materi hari ini. Miss ingatkan untuk materi ini, sebenarnya materi ini adalah materi yang Miss ambil dari buku Kemendikbud yang kalian mungkin sudah pinjam di perpus. Jadi silakan kalian buka buku cetaknya. Di sana ada banyak latihan, kalian bisa juga pelajari lewat latihan-latihan di buku. Untuk minggu depan ya, kita penilaian harian yang pertama untuk dimensi 3. Jadi silakan kalian pelajari materinya. Minggu depan kita PH. Untuk hari ini tidak ada tugas. Oke. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa belajar ya.